tes. Oke, ini buat bab 12. Bab 12 itu analisis fondasi. Di sini ada ketentuannya buat name ganjil data borlognya ini, terus name genap data borlognya ini. Nah, di sini ada ketentuan fondasi berdasarkan berat struktur bangunan pada bab 10. Nah, kita berarti pakai file dari bab 10 yang etaps yang gempa. Nah, ini bab 10 pasti ini udah di running. Buat nyari tahu berat bangunannya kita klik ctrl-t aja di keyboard. Itu ke structure output, other output items, terus checklist yang table centers of mass and rigidity. Itu klik OK. Nah, di sini ada total berat bangunannya. Ini di copy aja. Di situ kita paste dulu ke Excel. Ini kita pakainya yang ini aja, pakai yang semuanya ya, keseluruhan. Di situ kita langsung ke praksisnya aja. Nah, kita klik new project. Di situ title-nya kita bab 12 aja, ketik 12. Nah, ini model elemen gak usah diganti. Terus buat gravitasi bumi kita pakai 9,81. Terus ke menu dimension. Nah, di right-nya ini kita ganti 40 meter. Itu kita top-nya kita ganti 20 meter. Itu klik OK. Nah, terus buat bikin grid-nya, grid tanahnya, biar dia ngebentuk kayak gini nih, kita pakai grid dari Excel ini aja nih, pakai grid yang ini. Caranya itu bikin grid-nya, klik ini, geometry line, habis itu ketik aja di keyboard. Dimulai dari grid yang titik 0 ini, titik 0, kita ketik 0, titik koma 0. Nah, dia bakal begini. Ini nggak usah diapa-apain, pokoknya full pakai keyboard aja. Terus ke 40, titik koma 0. Nah, terus udah lanjutin aja sampai titik 15. Nah, kalau udah, ini kan karena masih bolong ya, nih sisi kiri sama sisi kanannya. Ini yang buat di titik 15, kita tarik ke titik 0 biar dia nutup. Nah, terus klik kanan di mouse. Habis itu kita ke titik 2, tadi titik 2 itu 43. Nah, terus ke titik 14 buat nutup. Titik 14 itu 40, 20,5. Nah, jadi dia bakal ketutup semua gini. Habis itu kita bakal ini dulu, material set, menentukan parameter jenis tanahnya. Buat parameter jenis tanahnya kita bisa lihat di modul yang ini nih. Ini kita bisa ikutin aja. Kita bikin pertama pasir. Nah, caranya itu klik new, terus identification-nya namanya pasir, terus material model, more column, terus tipenya terdrainase, ini terdrain, terus Y unset-nya 17, Y sat-nya 20, terus KX KY-nya itu 1. Nah, di situ kita ke menu parameter ini. Di situ ref-nya ini 13.000. Terus V-nya 0,3. Nah, kita langsung ke bagian kanan ke CRF. CRF-nya itu 1. Terus ini sudut gesernya 32. Terus C-nya itu 2. Nah, habis itu kita langsung ke menu interface. Nah, karena ini rigid atau manual itu, ini kita ketik 0,7. Nah, situ klik OK. Di sini bisa ganti warna juga, terserah. Ini gue pakai warna default aja. Nah, ini udah buat pasir. Terus lanjutin ke yang duanya ini. Yang dua lagi, yang lanau sama lempung. Nah, kalau misalkan di sini ada tulisan kaku, berarti strength-nya ini yang rigid. Oke, so lanjut.
Nah, kalau udah kita assign jenis-jenis tanahnya, kita lihat data borlognya yang tadi, nah yang sesuai NIM ya, ini NIM ganjil. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lapisan tanah dengan keterangan yang berbeda-beda. Tapi yang pertama itu lempung, berarti kita klik lempung, terus kita drag aja, drag begini, terus masukin ke lapisan pertama. Nah, dia bakal begini, tuh, lempung. Terus itu yang kedua lempung, lanjutin aja, lempung, berarti 4 lapisan pertama itu lempung semua. Nah, terus yang lapisan kelima itu batu pasir atau pasir ya, pasir. Terus yang keenam itu lempung, yang ketujuh itu pasir. Nah, ini udah sesuai sama borlognya. Terus kita klik OK aja. Nah, habis itu kita ke ini, plate. Kita plate. Habis itu buat naro bangunan di tengah-tengah sini, itu starting point-nya ada di 11 ya. 11. Jadi gini. Ini kan panjangnya kan 40, terus tingginya 20,5. Jadi arah X-nya itu 40, arah Y-nya 20,5. Nah, buat di starting point itu ada di 11 biar dia bangunannya di tengah-tengah, pondasinya juga ada di tengah-tengah. Nah, itu kita ketik 11 20,5. Nah, gini nih. Jadi di tengah-tengah gitu dia. Terus dari 11 itu kita tambahin grid yang ada di bab 10 kita. Nah, gridnya ini tuh. Bentar. Di unlock dulu. Nah, kita lihat gridnya itu buat arah X itu kan 4,57 ya. Berarti 11 tambah 4,57. 11 ditambah 4,57 itu 15,57. Berarti kita masukin di praksisnya di praksisnya ini 15,57. Nah, itu 15,57 titik koma 20,5. Nah, ini baru satu segmen. Satu ini ya. Satu ginian ya, satu segmen. Nah, berarti tinggal kita tambahin lagi hasil dari itu tambah grid yang udah kita bikin di bab 10. Berarti 15,57 ditambah 4,57. 20,14. Berarti di sini 20,14 titik koma 20,5. Nah, ini baru segmen kedua. Terus kita bikin segmen ketiga. Lanjut kita tambah-tambah lagi. 4 ditambah 4,57. Nah, berarti 24,71 titik koma 20,5. Nah, terus segmen terakhir 4,71 ditambah 4,57. 9,28. 9,28 titik koma 20,5. Nah, udah. Itu kita putusin aja. Nah, buat pondasinya ini kan baru ini ya permukaannya nih. Nah, buat pondasinya kita balik lagi tadi ke titik 16. Titik 16 tuh kan titik 16, 17, 18, 19. Nah, ini kan titik 16. Kita berarti ke titik 16 lagi 15,5 11 titik koma 20,5. Nah, kita balik ke titik 16. Terus buat kedalaman pondasinya kita lihat di borlog karena tanah keras itu ada di ini nih batu pasir, berarti kita assign si pondasinya sampai yang sini aja nih, sampai ketemu yang tanah keras. Jadi tinggal di kalau misalnya masih miring ataupun nggak presisi, kita sambil ketik shift, klik shift itu sampai yang 7. Oke, terus kita balik ke titik 17. Titik 17 itu 20,14. Ini nih. Sorry. Jadi ini ya. Nah,
kan starting point-nya 11. Starting point-nya di 11 berarti kita ke titik 15,57. 15,57 titik koma 20,5. Nah, biar ke titik 17-nya. Oke. Terus kita samain kayak yang di kiri, tuh biar sama fondasinya. Lanjut ke titik 18 sampai ke titik 20. Nah, gini ya. Nah, habis itu kita ke material set lagi. Terus kita ganti side type-nya ke plates. Nah, ke plates. Habis itu kita bikin panjang sama file cap-nya. Ini sebenarnya kalau misalnya asisten mintanya tuh dari produk kayak Wika misalkan. Wika beton panjang. Nah, bisa pakai yang kayak gini nih buat ukuran panjang-panjangnya, file cap. Nih, kita kan butuh data yang ini nih. Cuman kita lihat dari yang modul dulu aja. Pakai yang ini ya, karena tutor doang. Kita pakai yang ini ya. Jenis materialnya tiang panjang di sini. Nah, material type-nya itu jenis material itu elastik. Terus buat EA-nya itu 1,884 kali 10 pangkat 7. Nah, caranya itu 1,884 E plus 07. Nah, jadi tambahin E plus pangkatnya. Pangkatnya kan pangkat 10. 07. Terus buat EI-nya itu ini nih 1,153 kali 10 pangkat 6. 1,153 E plus 06. Nah, dia D-nya otomatis keganti. Buat beratnya itu 3,01 kN per M. Nah, buat V-nya angka Poisson itu 0,2. Nah, disitu ininya nggak usah diganti, 0,0 aja. Disitu klik OK. Nah, ini kan udah tiang panjang ya. Disitu kita klik New lagi buat bikin file cap-nya. Ini file. Nah, habis itu kita bisa assign si file cap-nya ini. Caranya itu kita klik dulu nih, klik yang ini. Itu klik kanan, properties, plate chain. Nah, sign-nya itu material set-nya kan ini masih unassign, kita klik change, habis itu yang file cap, habis itu apply. Nah, dia otomatis bakal kepilih semua tuh dari kiri ke kanan. Nah, disitu buat file cap-nya, buat panjangnya ini kan panjang, ini file cap. Disitu panjangnya kita klik panjangnya, disitu klik kanan, plate chain. Ini kita ganti yang panjang. Ini bakal lurus ke bawah ya, tuh tiang panjang semua. Itu yang sebelahnya. Nah, habis itu kita bakal assign pembebanan. Caranya itu kita klik yang ini nih, yang distribute code system. Habis itu kita bakal assign dari titik 16, 17, 17, 18, 18, 19, terus seterusnya. Kita lihat Excel-nya tadi, titik 16 itu 11, titik koma 20,5, terus ke titik 17, 15,57, 20,5. Nah, terus ke titik 18, 20,14, 20,5. Titik 19, 4,1, 20,5. Akhir titik 20, 98, 20,5. Nah, ini terus terusnya lagi. Nah, habis itu kita assign bebannya. Ini klik ini nih, selection. Nah, kalau udah kita bakal assign bebannya. Kita lihat dulu. Ini klik bebannya, klik 2 kali. Habis itu ke yang distribute load system. Nah, ini kan belum ada bebannya di Y sama 17 sama 16.
buat cari tahu bebannya itu kan rumusnya bisa dilihat di modul ya. 1 per banyak segmen dikali beban per luas bangunan. Kita balik ke Excel. Nah, ini kan buat berat bangunannya nih. Kita udah dapat berat bangunannya, tapi ini masih dalam bentuk KG. Nah, kita bakal konversi dulu ke KN. Caranya itu ini dikali 0,0098. Nah, ini udah dalam bentuk KN. Ini bisa satu angka aja. Ini bakal hasilnya dalam bentuk KN. Nah, terus karena kita di etaps, kita lihat di sini kan ada 4 segmen ya. 4 segmen berarti rumusnya itu 1 per banyak segmen dikali bebannya ini, beban per luas bangunan. Berarti luas bangunannya itu, oh iya, buat luas bangunan ya. Luas bangunan, kita lihat ini kan arah X-nya ini. Nah, ini 4,57 ya, 4,57, terus arah Y-nya 4,55. Nah, buat luas bangunannya, karena ini ada 4 segmen buat arah X, kita bikin dulu di sini, ditambah ini, terus ini ditambah 4,57 lagi, terus itu ini ditambah 4,57. Nah, ini buat arah X, terus ini buat arah Y-nya. Arah Y-nya itu 4,55, terus ini sama, tambah ini ditambah. Nah, jadi ada 18,28 kali 13,65 meter. Nah, terus buat bebannya, rumus bebannya itu 1 per banyak segmen dikali beban, ini bebannya, per 18 dikali 12,65. Nah, ini buat bebannya nih. Bebannya itu berarti minus 23,561. Nah, kita bisa balik ke Plaxisnya. Kita ketik minus 23,561. Nah, copy aja. Yang Y-nya juga ya. Nah, itu klik copy. Ini dia otomatis ngebuletin ya. Klik copy aja. Nah, terus karena kita udah dapat bebannya tadi, samain semua kayak yang di sebelahnya. Minus 23,561. Nah, ini bebannya udah ke assign semua. Di situ kita klik standard fixities yang ini, yang hijau ini, buat dia biar nggak keluar. Di situ klik yang ini nih, interface, terus kita ke titik 16. Titik 16 itu 11 ya, 11,5. Nah, ke sini sampai titik 21, terus balik lagi ke titik 16. 10,5. Nah, jadi buat ke bawah minus, buat ke atas plus, jadi bolak-balik gitu. Terus lanjut ke titik 17 sampai 20. Nah, kalau udah begini, udah ada plus minusnya gini, terus kita klik ini nih, generate mesh. Nah, dia bakal begini ya. Terus kita klik update aja. Terus kita klik initial condition. Ini waternya itu 10 aja, oke. Nah, kita bikin muka air tanahnya. Nah, dilihat di sini, muka air tanahnya itu di data borlog. Muka air tanahnya itu ada di sini nih, di 8 meter ya. 8 meter. Berarti bikinnya di
8 meter dari permukaan ya. Jadi ini kan 20,5 kurang 8 itu 12,5, berarti starting pointnya itu ada di 12,5, di 0,12,5. Nah ini terus sampai sini. Oke, habis itu kita klik yang kita putusin dulu. Habis itu kita klik yang ini, generate water pressure, terus freatic level kita klik OK. Nah dia muka tanahnya bakal di sini, terus klik update, terus ke ini yang hijau-hijau ini initial pore pressure, kita klik yang kanan. Nah habis itu kita klik yang initial stresses, itu kita klik OK aja. Oke. Nah dia bakal begini, itu kita klik update. Nah baru kita bisa calculate. Nah ini save as-nya kita bikin folder baru aja. Kita bikin folder di download saja. Di sini ini bab 12. Nah save-nya di situ aja biar rapi. Terus dia bakal otomatis ke aplikasi Praxis Calculation. Nah ini tuh di phase-nya ini ada beberapa tahap. Tahap 1 itu pengaktifan tiang panjang, jadi ketik tahap 1 strip pengaktifan tiang panjang. Buat calculation tab-nya ini analisis, buat di parameter loading inputnya ini stage construction, habis itu kita klik define. Nah, pengaktifan tiang panjang berarti kan kita klik tiang panjangnya, kita klik tiang panjangnya. Kalau misalkan kepencet, tanahnya bisa pencet lagi biar dia balik. Nah kalau udah begini kita klik update. Nah kita klik next di sini. Itu tahap 2 itu pengaktifan pile cap. Calculation tab-nya analis plastik, terus stage construction, itu kita klik define. Nah yang panjang kan berarti yang ini ya. Nah ini karena ada dua pilihan, kita pilih yang plate. Oke. Nah, ini udah ke select semua, habis itu kita klik update. Nah terus kita klik next lagi. Buat tahap 3 itu pengaktifan beban. Ininya plastik analisis, terus parameternya stage construction, habis itu kita klik define, kita klik bebannya. Oke, ini satu-satu kita klik bebannya. Nah itu kita klik update. Nah habis itu buat kita klik next lagi, buat tahap yang terakhir itu faktor aman. Nah, buat di faktor aman ini general calculation type-nya ini V/C reduction, terus kita ke parameter. Nah additional step-nya kita coba 10 ya, kita coba 10 dulu. Habis itu kita bisa langsung calculate. Nah ini kita yes saja. Ini bisa random aja, tuh, langsung aja calculate. Kita tunggu. Nah itu kita klik OK. Nah ini kalau misalnya berhasil, ini checklist semua ya, checklist hijau semua. Nah habis itu kita lihat outputnya, kita lihat output yang tiang panjang. Nah ini begini, deform mesh-nya begini. Terus kita lihat pengaktifan pile cap outputnya tuh. Terus kita bisa lihat lagi pengaktifan beban, deform mesh-nya. Buat pengaktifan beban itu ada total displacement-nya tuh.
tuh totalnya. Terus water pressure aktif, yang ini aktif for pressure. Terus di form mesh-nya yang awal. Atau bisa lihat di sini aja buat keseluruhannya. Active for pressure, terus di form mesh, total displacement, nah gini ya. Terus habis itu kita lihat di multipliers. Nah, ini sigma MSF itu faktor amannya. Kalau misalnya lebih kecil dari 3 itu berarti aman. Bisa di SS saja. Oke, itu buat bab 12.